Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Amalina, yang kami hormati wali murid, guru beserta staf Amalina. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk menikmati datangnya bulan suci Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Didin Saripudin. Al-waktu iyahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para rasul, para nabi di antara sekian banyak manusia. Allah mengistimewakan Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat. Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana Allah mengistimewakan makhluknya di antara makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Seolah-olah kedudukan Ramadan ini menurut para ulama seperti kedudukan matahari di antara sekian banyak bintang yang cahayanya lebih terang, manfaatnya lebih besar, dan ketika dia muncul maka bintang-bintang akan raib dan tidak terlihat. Sehingga siapapun di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, mengisi bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang istimewa, maka kedudukan hamba itu di sisi Allah adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub alaihissalam. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan biasa, karena di dalamnya terdapat keberkahan begitu melimpah serta memiliki banyak keutamaan. Ramadan adalah bulan yang penuh kegembiraan dan nasihat bagi semua umat Islam. Man farihal bidukhuli ramadana haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan pengampunan dosa dan dilipat gandakannya pahala. Momentum seperti ini tidak banyak terjadi di bulan-bulan lainnya. Dengan kata lain, khusus di bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia akan berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah janjikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang berhasil mencapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala
biasanya diraih dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam melakukan aktivitas amalan orang soleh. Lalu yang menjadi pertanyaan pada diri kita adalah amalan-amalan soleh apa yang bisa meningkatkan ketakwaan kita terutama di bulan Ramadan ini. Begitu banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh umat muslim di dunia ini ketika bulan Ramadan datang. Keberhasilan seseorang dalam meraih ketakwaan adalah akibat dari kerja kerasnya membiasakan diri dalam melakukan dan membiasakan amalan-amalan soleh. Kali ini saya akan menyampaikan amalan yang kita bisa lakukan menurut Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim untuk mencapai ketingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hal yang pertama adalah yang dibahas yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, yang kedua adalah meningkatkan ibadah salat kita di bulan suci Ramadan. Begitu dahsyatnya bulan Ramadan memiliki magnet yang sangat kuat. Ketika bulan Ramadan datang, banyak umat muslim melakukan sholat wajib, bahkan sholat sunnah dilakukan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah jamaah di masjid-masjid. Mohon maaf, mungkin 11 bulan yang lalu kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Namun begitu dahsyatnya ketika bulan Ramadan datang, dia menarik semua umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah yang lainnya. Man qoma ramadana imanan wa tisaban ghufira ma taqaddamat lin zambi. Siapa orang yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya setahun yang lalu. Lalu untuk melihat apakah diri kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa di hadapan Allah, sekarang kita memasuki awal Ramadan, maka kita bisa lihat aktivitas diri kita, rutinitas kita ketika di malam pertama bulan Ramadan, apakah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah selain wajib, yaitu sholat sunat tarawih, sholat sunnah qiyamul lail, dan sholat sunat-sunnah yang lainnya. Disitulah kita bisa menilai diri kita, apakah kita bisa meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ciri orang atau amalan yang kita bisa lakukan untuk mencapai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rizki. Semua kita ketahui, barang siapa yang memberikan orang yang sedang berpuasa atau menyediakan orang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa seperti itu. Apa yang menjadi pertanyaan lagi pada diri kita? Kalau kita memberikan sedekah, berinfak kepada orang yang berpuasa, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa seperti itu, maka marilah kita lakukan untuk berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik atau yang tidak memperhatikan anak-anak yatim dan tidak memperhatikan orang-orang miskin. Jamaah pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan yaitu
wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu Al-Quran. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan, kita membaca Al-Quran, kita bertilawah, bermurojaah, kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Kita bagi waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lain sebagai petunjuk bagi umat manusia. Permisa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bentuk 3 amalan menurut surat Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4 yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tingkatkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kita bertilaah atau bermurojaah membaca Al-Quran. Kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mudah-mudahan mendapatkan orang-orang, termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Ada 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah 4 golongan orang tersebut? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak menggunjing, tidak menggibah, tidak memfitnah orang lain selama bulan suci Ramadan. Wa mut'imil zi'an, yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Takwa itu tidak dinilai hanya malam pertama, kedua, tapi orang yang bertakwa adalah menjaga amal solehnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk sekali lagi golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau rutinitas amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan dan Nabi Muhammad SAW laksanakan. Karena amalan di bulan suci Ramadan adalah begitu dahsyat, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah seperti pahalanya melaksanakan sholat yang wajib. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan secara singkat ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang telah disampaikan oleh Ustadz Didin Saripudin tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kami segenap keluarga besar Sekolah Islam Amalina mengucapkan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.